Berani tidak kamu tidur dengan Xiao Kui, itu kamu? Kamu di dalam? Jangan sembunyi, cepat keluar. berani tidak sih? Sekarang juga. Tidur. Ibu, kita kesini buat apa? Kamu duduk yang baik. Keiki. Dok, mohon bantuannya. Ibu Feng, tenang saja. Selaput darah putri Anda masih utuh. Siakerlah. Ibu Feng, maaf saya belak-belakan. Putri Anda sudah besar, saatnya dia buat keputusan sendiri. Keputusan apa yang bisa dia buat? Ayo, pulang. Ingat, korset ini. Buang air pun tidak boleh dilepas. Ibu, hari ini ada pelajaran olahraga, bolehkah aku tidak pakai korset? Lalu bagaimana kalau pria-pria itu melihat tubuhmu? Jangan harap. Setiap tali korset sudah aku segel dengan lilin. Malam nanti, ibu akan periksa. Pakai? Kenakan gelang pelacak, agar ibu selalu tahu di mana kamu. Kalau tidak, aku akan segera menemukanmu dan menghukummu. Kui, kamu baik-baik saja? Perutmu sakit sekali ya? Astaga, cuaca panas begini, kenapa kamu masih pakai korset? Aku bantu lepas, Kui. Kamu na pain? Berani-beraninya mau melepas, siapa yang suruh? Sudah berapa kali ibu bilang, korset tidak boleh dilepas. Ini melindungi tubuhmu dari pandangan kotor. Kamu malah mau melepasnya, lagi di tempat seperti ini. Ibu, aku cuma mau ke toilet.
Aku sudah tidak tahan. Bagus. Sempurna. Perkataan ibu tidak kamu dengar sama sekali. Dia kan anak baik yang terkenal bisu di Universitas Qingbei. Juara kelas lagi. Kenapa ibunya memperlakukan dia seperti itu? Kamu tidak tahu. Ibunya sangat ketat mengawasinya. Tapi sekarang benar-benar. Semakin keterlaluan. Bahkan ke toilet pun tidak boleh. Terlihat sangat patuh, sayangnya, dia bisu. Tuan muda, kepala sekolah masih di kantor. Menunggu keputusanmu untuk besok. Ayo, ikut ibu. Ibu, masih jam pelajaran? Mau kemana? Berlutut. Angkat tanganmu. Dari kecil sampai besar. Kalau tidak mendengarkan ibu, selalu 20 kali. Kamu seharusnya sudah sangat paham, kan? Sakit? Sakit itu benar. Sakit ini untuk membuatmu ingat aturan. Baju pengikat tidak boleh dilepas. Barang-barang di luar tidak boleh disentuh sama sekali. Jangan salahkan ibu. Ibu melakukan ini semua untuk kebaikanmu. Pakai? Pata, ini vitamin hari ini, minum. Hello. Xiaokui, obatnya sudah diminum? Ibu. Sudah. Aku mau pergi belajar malam. Ingat, setelah pulang sekolah, langsung pulang ke rumah.
Ibu. Aku tidak mau jadi anak baik lagi. Lumayan menarik. Kamu adalah wanita pertama yang berani naik mobilku. Aku punya yang lebih berani. Berani coba? Kamu tidak bisu. Xiao Kuei, kamu ya? Kamu di dalam? Berani tidak? Satu tidur satu. Jangan bersembunyi, cepat keluar. Berani atau tidak? Sekarang juga. Tidur. Bawa aku pergi. Pertama kali. Ya. Apa yang perlu diceritakan tentang ini? Aku juga. Tinggalkan kontak. Kalau ada kebutuhan, hubungi aku kapan saja. Kinerja bagus, aku puas. Kita tidak akan bertemu lagi. Setelah tidur, langsung kabur. Bagus, sangat bagus, aku baru saja dimanfaatkan. Bantu aku cari seseorang. Seorang wanita yang pura-pura bisu. Sayap, Tuan Mera. Upacara penghargaan segera dimulai. Mengerti. Teman Xia Zikui, sebagai perwakilan siswa berprestasi terkenal di Qingbei. Patuh, berbudi pekerti luhur, dan berprestasi akademik. Mari kita persilakan ketua yayasan naik ke panggung untuk memberikan penghargaan. Mari kita berikan tepuk tangan. Teman Xia Zikui. Kinerja cukup bagus. Membuatku sangat puas.
Kinerja bagus, aku puas. Kamu sudah menang semalaman, makin pejai dulu. Xiao Kui sudah besar, tidak akan hilang. Maksudku, setelah kamu makan, aku akan menemanimu mencari lagi. Kamu pulang, tadi malam kemana? Ibumu sangat khawatir. Ikut aku. Sudah pikirkan di mana kesalahanmu? Aku tidak salah. Anak durhaka. Aku tidak salah. Ini undangan dari universitas luar negeri yang baru kamu terima, kan? Mau kuliah di luar negeri, mau pergi dari ibu? Mimpi! Ini konsekuensi karena kamu kabur. Kalau kamu berani melakukannya lagi, ibu jamin seumur hidup kamu tidak akan bisa pergi dari ibu. Sudah dapat kabar? Tuan muda, sudah dapat kabar. Jia Charknoti sakit sini. Sebagai anak yang patuh, orang tuanya masih hidup dan punya kakak perempuan. Tapi kenapa dia tidak bisa bicara? Alasannya belum diketahui. Begitu ya? Tuan muda, aku sudah mengikuti Anda bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihat Anda begitu serius dengan seorang wanita. Dia sebenarnya. Langsung temui kepala sekolah minta orangnya. Putar balik ke sekolah. Siap. Kepala sekolah, Anda mencari saya? Siswa Xia.
Aku dengar. Kamu mendaftar kuliah di luar negeri. Kamu ingin tidur denganku. Teman Sia. Jangan bicara senaknya seperti itu. Kepala sekolah peduli pada murid, itu tanggung jawabnya. Kamu berani menendangku? Mimpi. Kamu berani menendangku? Aku beritahu, di sekolah ini tidak ada yang berani menendangku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Tuan Yan, Anda. Salah paham. Ini benar-benar salah paham besar. Aku hanya peduli pada murid, kamu. Luka di lehernya. Bagaimana ini bisa terjadi? Luka, pikir baik-baik sebelum bicara. Yang ini adalah Pangeran Yan Luo dari kota Yun. Dan dia adalah orangnya sang pangeran. Pangeran Yan Luo, putra mahkota keluarga terkaya di kota Yun. Ini, seluruh dunia bawah tanah kota Yun adalah bisnis Anda. Caranya sangat kejam. Pangeran, aku benar-benar tidak tahu dia adalah orang Anda. Pangeran, kumohon pertimbangkan pengabdianku selama ini untuk sekolah. Tidak. Pangeran, kumohon ampuni nyawa anjingku ini, Pangeran. Aku tidak akan berani lagi, Pangeran. Bagaimana Anda ingin menanganinya? Seperti biasa, seret ke kolam untuk makanan ikan. Kepala sekolah, sudah waktunya diganti. Ya. Pangeran, ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi, Pangeran. Ternyata pria yang kusetubuhi adalah sosok yang tidak boleh dimusuhi siapapun. Aku terus mencarimu. Mencariku? Sama seperti dia, ingin menyetubuhiku? Kau pikir aku tidak berani? Lalu, maukah kau kumanfaatkan? Xiao Ji Kui. Ada apa ini? Dicakar kucing hitam besar. Begini. Tadi lewat ada kucing mencakarnya. Untuk menghindari infeksi. Aku bawa dia ke sini untuk diobati. Kok bisa kamu? Pangeran, bagaimana Anda mengenalnya? Tidak hanya kenal, aku dan keluarganya punya perjanjian pernikahan. Ibu, ada apa? Dia adalah pria yang bertunangan dengan kakakmu. Dicakar juga tidak bilang ke ibu. Biar pria menyentuhmu. Kamu lupa nasehatku? Ayo, pulang. Nyonya Sia. Besok aku akan berkunjung ke rumahmu. Pangeran muda, tujuan pergi ke keluarga Sia adalah untuk Melamar. Bukankah putri sulung keluarga Sia sudah pergi ke luar negeri? Kenapa kamu masih mau pergi? Keluarga Sia tidak hanya punya satu putri. Oh.
Apa maksudnya ini? Ini adalah mas kawin. Hari ini aku datang untuk menepati perjanjian lama. Sudah kubilang sebelumnya. Xia Zhimei sudah di luar negeri. Kalau mau menepati perjanjian nikah, cari dia saja. "20 tahun yang lalu, putri sulung keluarga Xia Zhimei, telah bertunangan dengan keluarga Yan. Hitam di atas putih. Disaksikan oleh para tetua. Hari ini, aku datang untuk menjemputnya. Kamu tidak mengerti kata-kataku? Surat perjanjian nikah ada di sini. Apakah kamu ingin mengingkari janji?" Mohon putri sulung keluarga Xia Zhimei, hadir untuk menerima penghormatan. Xia Zhimei tidak patuh. Sudah lama diusir dari keluarga Xia. Keluarga Xia tidak punya anak perempuan ini. Perjanjian nikah ini tidak berlaku. Bawa barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Putri sulung hilang, perjanjian nikah tetap berlaku. Hilya Xia tidak hanya punya satu putri. Kalau begitu, biarlah putri kedua keluarga Xia Zikui, menggantikan kakaknya untuk menikah. Apa katamu? Tidak mungkin. Jangan pernah bermimpi. Aku tidak akan pernah setuju. Xiao Kui adalah milikku. Seumur hidup, dia harus tetap di sampingku. Kurang ajar. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Yang ada di hadapanmu adalah pangeran muda keluarga Yan dari kota Yun. Raja neraka yang memegang kuasa hidup mati. Dengan satu kata darinya, keluarga Xia bisa musnah seketika. Tuan Yan, mohon tenang. Xiao Kui masih kecil. Bagaimana kalau urusan ini kita bicarakan lagi nanti, ya? Kamu diam saja. Aku tidak peduli siapa dia. Xiao Kui adalah nyawaku. Dia adalah darah dagingku sendiri. Dia adalah anakku. Seumur hidup, dia harus tetap bersamaku. Baik, kalau begitu kita bicarakan lagi nanti. Sebelum kalian memberiku jawaban akhir, aku akan tinggal di sini dulu. Aku tidak setuju. Aku tidak meminta pendapatmu. Di kamar mana aku akan tinggal? Xiao Kui. Ingat, jauhi Yan Ziyi. Jangan pernah berduaan dengannya, mengerti? Sudah. Sudah dikunci, jangan ribut di tengah malam. Biarkan anak tidur dengan nyenyak. Kunci rapat. Xiao Kui milikku. Tak ada yang bisa merebutnya, tak ada yang bisa masuk. Memang milikmu. Kamu mau apa? Ini kamarku. Untang terkunci. Dia pergi begitu saja.
Dia selalu berpikir bisa mengendalikan segalanya, termasuk aku. Kamu tahu kakakku, Xia Ximei? Perjodohan ini sudah diatur orang tua sejak dulu. Saat itu aku belum pernah bertemu dengannya. Semua bilang kakakku pergi ke luar negeri. Tapi sudah 10 tahun berlalu. Dia seperti menghilang begitu saja. Tak ada kabar sama sekali. Maksudmu, kakakmu Xia Ximei sama sekali tidak pergi ke luar negeri? Kamu tidak penasaran seperti apa kakakku itu? Harga menjadi anak yang penurut. Terkunci dalam sangkar mewah. Memainkan peran boneka sempurna sesuai skenario ibu. Tidak boleh lari, tidak boleh melompat, tidak boleh tertawa keras. Apalagi melakukan hal yang disukai. Lalu kenapa kamu pura-pura bisu? Luka di tubuhmu. Juga dia yang memukulmu? Aku akan menikahimu. Aku akan membawamu pergi dari sini. Kamu tidak perlu lagi pura-pura bisu. Kamu adalah kakak iparku. Bagaimana bisa kamu menikahiku? Maukah aku menikahi seorang wanita yang bahkan belum pernah kulihat? Nomor teleponku sudah disimpan. Kalau ada masalah, telepon aku. Kakak, aku pasti akan menemukanmu. Nanti, aku akan membawamu pergi bersamaku. Kamu tidak keluar tadi malam, kan? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Dengar baik-baik, Xia Zikui. Ini tidak akan pernah terjadi, jangan pernah bermimpi. Ingat kakak baikmu itu. Sudah bertahun-tahun. Tak ada kabar sama sekali. Dia sebenarnya di mana? Kakak ada di mana sih? Bukannya aku sudah bilang? Dulu, kakakmu main sama si rambut kuning, sampai hamil anak haram. Akhirnya, dua brengsek itu kabur bersama. Kereza. Sekarang kakakmu mungkin sudah jadi bangkai seperti anjing liar. Tergeletak di selokan kotor. Inilah akibatnya kalau tidak nurut dan melawan aku. Xiao Kui, kamu jangan sampai seperti kakakmu. Tetaplah di samping mama. Mama. Tadi malam mama tidur tidak nyenyak, khawatir. Aku kabur diam-diam ya? Apa maksudmu? Mama, maksudku, tadi malam aku keluar. Xia Zikui, kamu tidak nurut lagi. Sekarang, langsung pulang ke kamar, salin kitab perempuan 10 kali. Suping. Sudah cukup. Jangan lagi pakai cara didikmu itu untuk membelenggu anak. Xiao Kui sudah besar. Dia sampai kabur diam-diam tadi malam. Ini bahaya. Kalau sekarang tidak wajar, nanti dia jadi seperti kakaknya. Yanxie bisa tertarik pada anak kita. ITU kehormatan buat keluarga kita. Aku hanya berharap anakku bisa seperti orang normal. Memakai gaun pengantin, menikah dengan meriah. Semoga dia menemukan tempat yang baik. Sekarang, bukankah kita keluarga normal? Aku tidak akan pernah mengizinkan anakku bersama orang yang mengincarnya.
Pergi, sekarang juga salin kitab perempuan 10 kali. Langsung pergi. Mama, tadi malam aku pergi menemui Yanxie. Kamu, Xia Zikui, kemari sekarang. Ini karena Suping terlalu khawatir pada Xiao Kui. Sampai terlalu keras mendidik. Aku sudah menegurnya. Pendidikan keluarga Xia benar-benar membuatku tercengang. Aku tahu, seluruh orang di kota Yun menghormati dan takut padamu. Tapi aku, Feng Suping, tidak takut. Kamu belum izinku, sudah mau menikahi anakku? Ku beritahu, Xiao Kui adalah nyawaku. Aku tidak akan pernah mengizinkan hal ini terjadi. Perlu aku bantu menghajarmu? Mengingat kau adalah ibu Xiao Kui. Aku tidak akan menyentuhmu. Tapi mulai sekarang, urusannya jadi tanggung jawabku. Kau, atas dasar APA? Keputusanku hanya untuk dipatuhi, bukan didiskusikan, ibu mertua. Jangan panggil aku begitu. Pergi, Enilah dari sini. Kalau mau aku pergi, bisa. Kecuali kau suruh Xia Zimei pulang ke Indonesia. Kalau tidak, Xia Zikui akan kujadikan istriku. Xiao Mei, dia sudah keluar negeri. Bagaimana aku tahu di mana dia? Pokoknya, kalau kau mau menikahi Xiao Kui, aku tidak akan mengizinkan. Kalau begitu, jangan banyak perintah padaku. Kembalilah ke sini. Sudah. Aku bantu. Aku sendiri yang akan melakukannya. Ingat, kalau ada orang yang berani menyentuh sehelai rambutmu lagi, langsung beritahu aku. Kenapa? Kalau aku dipukul, kau yang balas dendam? Ya, Bantu aku sekali lagi. Aku mau kau kirim orang untuk mengawasi Feng Suping. Setiap hari, catat semua gerak-geriknya. Bisa? tentu. Dengan senang hati. Tapi, apa hadiah untukku? Hadiah untuk anjing kecil. Harus setelah semuanya selesai baru bisa dihitung. Sekarang langsung kirim orang. Baik. Awasi dengan ketat. Setiap gerak-gerik Feng Suping. Sekarang? Ya. Sekarang juga. Xiao Zikui, kau sudah berani ya?
Rindu padaku? Buka pintu, aku tahu Xiao Kui ada di dalam. Suruh dia keluar. Mau aku keluar, mengalihkan perhatian ibumu? Pangeran sedang menangani urusan penting di dalam, siapapun. Dilarang mengganggu. Apa urusan resmi yang membuat putriku harus berada di kamarnya sampai larut malam? Minggir, aku ingin bertemu putriku. Nona Xia tidak ada di sini, silakan pulang. Omong kosong. Kalian minggir. Buka pintu. Aku tahu Xiao Kui ada di dalam. Aku mau pulang istirahat. Selamat malam, kakak ipar. Xia Zikui. Kamu memang tidak patuh. Kemana saja? Mama, maafkan aku, membuatmu khawatir. Hatiku tidak enak, jadi aku ke taman untuk menghirup udara segar. Tidak enak. Mama, aku sudah memikirkan kata-katamu dengan matang, Mama benar. Aku seharusnya tidak melawan keinginanmu. Terlalu dekat dengan Yan Xie. Aku seharusnya mendengarkan kata-katamu. Xiao Kui. Semua yang Mama lakukan ini untuk kebaikanmu. Mama takut kamu mengikuti jejak kakakmu. Ingat. Yang paling penting bagi seorang gadis adalah menjaga kesopanan dan harga diri. Harus tahu cara melindungi diri sendiri. Besok pakai ini saja. Ingat. Di depan keluarga Yan, lengan dan kaki tidak boleh terlihat. Mengerti? Mengerti, Mama? Aku akan memakainya. Anak yang baik dan patuh pada Mama. Tidur lebih awal. Siapa yang menyuruhmu pakai baju ini? Aku yang menyuruh Xiao Kui ganti. Seorang gadis harus. Sopan dan pantas itu yang paling penting. Pakaian yang terlalu sembrono. Tidak pantas sama sekali. Jelek? Tidak cocok untukmu. Jangan pakai lagi nanti. Xiao Kui. Minum vitamin hari ini. Nah, begitu. Mana ada anak yang tidak mendengarkan kata-kata ibunya. Orang lain sebaik apapun, tidak akan sebaik Mama. Tunggu, Mama akan ambilkan air untukmu.
San Kai, sekalian periksa. Vitamin yang diberikan Feng Shui kepada Xia Zikui. Apa sebenarnya? Baik. Tuan Muda, sudah jelas. Yang diberikan Feng Shui kepada Nona Xia bukan vitamin sama sekali, melainkan obat bisu. Di dalamnya mengandung zat yang membuat seseorang kehilangan suara sementara. Obat bisu. Ya, jika dikonsumsi dalam jangka panjang, akan membuatmu benar-benar bisu. Mulai hari ini, semua obat yang diberikan Feng Shui kepada Xia Zikui akan diganti dengan vitamin asli. Ya, Tuan Muda, ini adalah orang lain. Laporan pergerakan Feng Shui Ping. Yan Xie. Kakak ipar. Kamu sengaja memuntahkan obat agar aku tahu. Memakaiku. Untuk membantumu mengungkap kebenaran. Memang pantas jadi tuan muda Yan. Pintar. Kepintaranku hanya untukmu. Selama itu yang kau inginkan. Aku akan melakukan apa saja. Bicara yang serius. Aku juga baru tahu belakangan ini. Selama ini, aku minum obat bisu. Ibuku, demi membuatku jadi anak perempuan yang patuh, tak segan membuatku bisu. Selalu diam, menuruti kemauannya. Tenang, jangan takut. Botol obat itu sudah kuganti dengan vitamin asli. Aku tak akan biarkan dia menyakitimu lagi. Ini yang kau minta. Catatan pergerakan harian Feng Shui. Waktu, lokasi, dan orang yang ditemui ada di dalamnya. Apa kau sudah melihat isinya? Kau meragukan kesetiaanku? Ternyata, tuan muda yang selain punya aksi yang menakutkan, juga patuh mutlak. Bagus, aku suka. Ibu selalu mengantar makanan ke satu tempat. Jangan-jangan kakak ada di sini? Bukannya kau bilang baju yang ibuku siapkan jelek? Bagaimana kalau kau ajak aku beli beberapa lagi? Dengan senang hati. Tapi janjimu yang kemarin, kapan ditepati? Xiao Kuei, berhenti. Mau kemana? Ibu, dia mau mengajakku keluar. Kau anakku. Tanpa izinku, tidak boleh kemana-mana. Aku akan membawanya keluar. Harus minta izinmu dulu? Kalau berani keluar bersamanya, kau tak akan bisa bertemu kakakmu lagi. Nyonya Feng. Aku lihat kamu. Ibu, kami akan segera kembali. Tidak lebih dari 2 jam. Tidak boleh. Sudah janji 2 jam, terlambat 1 menit pun tidak boleh. Kamu tahu tidak? Sudah lama aku tidak merasakan rasa kebebasan. Yanxi. Dan rasa yang lebih bebas. Tidak menyangka, pangeran budaya yang terhormat ternyata suka makan makanan kesukaan anak-anak. Enak.
sebenarnya. Aku belum pernah makan es krim. Xia Zikui. Kalau tidak bertemu denganmu, aku tidak bisa membayangkan. Di dunia ini ternyata ada. Tidak pernah keluar sendirian, bahkan belum pernah makan es krim. Aku sangat penasaran di dirimu. Masih ada berapa banyak rahasia penderitaan. Aku ingin bebas seperti angin, seperti langit. Kenapa tidak menyanyi lagi? Sangat merdu. Andai kakak juga di sini. Apakah kamu lelah? Aku akan membawamu pulang. Masih ada 1 jam dalam perjalanan pulang. Harus cari cara untuk menyingkirkannya, mencari kakak. Lihat apa? Sampai begitu serius. Berhenti, Nona Xia, ini belum sampai. berhenti. Sankai, berhenti. Kamu tunggu di sini. Ikannya pulang ke keluarga Xia? Nona Xia tiba-tiba bilang berhenti. Membuatku bingung. Jangan pedulikan, dia pasti ada alasannya. Inikah pangeran muda yang tidak berkedip saat membunuh? Inilah tempat yang ada di petunjuk. Kakak, aku datang mencarimu. Sudah lebih dari 2 jam, kenapa dia belum kembali? Kamu tidak perlu khawatir. Anak perempuan juga harus punya kehidupan sendiri. Aku sangat suka Yan Xie. Mereka harus lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Xiaodi Hai, kamu tahu apa? Baiklah, Xiao Jikue. Kamu benar-benar tidak mengangkat teleponku. Yan Xie, jika terjadi sesuatu pada putriku saat aku menemukan kalian, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Adik, beri aku makanan, sudah beberapa hari tidak makan. Tolonglah. Makan. Aku mohon. Orang baik, Kakak, di mana kamu? Kakak, apakah itu kamu? Akhirnya aku menemukanmu. Kakak, siapa kakakmu? Pergi sana. bukan kakak? Bagaimana mungkin? Apa petunjuknya salah? Tidak mungkin. Di sini jelas tertulis, disinilah tempatnya. Kakak, Xiaxime, di mana kamu? Jawab aku.
Kakak. Halo, Kamu di mana? Kenapa lama sekali? Apa aku perlu mencarimu? kamu tunggu di situ dulu. Baik. Aku tunggu di sini. Xie Zikui, lebih baik aku cepat menemukanmu. Ibu tidak boleh tahu aku sedang mencari kakak. Tuan muda kita. Sudah kembali. Lihat mobil yang mengikuti di belakang. Sudah lihat. Apapun caranya, tahan dia sekarang. Mengerti. Tuan muda. Bicarakan ganti rugi, tahan dia. Siapa yang nekat menabrak mobilku? Lalu kabur. Siapa yang kabur? Aku masih di sini. San Kai, bukankah kamu asisten? Yang Xie, kamu yang menabrak mobilku. Tadi pasar masak mata. Tidak lihat jalan. Tidak mungkin, mobilmu mana? Mobil sudah ditarik di bawah bengkel. Memang mirip Yan Xie, licik. Kamu mau apa? Jangan ganggu aku cari anak. Anak apa? Aku hanya tahu. Tabrak mobil harus ganti rugi, jangan coba-coba kabur. Tidak perlu ganti rugi. Aku tidak butuh uang kotor keluargaan. Tidak, kamu harus menerima ganti rugi. Aku juga akan memanggil 120 untuk memeriksamu. Pemeriksaan lengkap, biar nanti kamu tidak bisa bilang aku kabur setelah menabrak. Si cucu kon. Sudah kubilang tidak perlu ganti rugi. Tanganku ini, pasti kamu yang menyebabkan cedera. Kamu tidak boleh pergi. Kamu harus menemaniku ke rumah sakit. Bejingen. Jangan lupa, kamu juga ngebut. Kalau aku sampai kenapa-kenapa, siap-siap berurusan dengan hukum. Baiklah, ayo kita laporkan ke polisi untuk pemeriksaan cedera. Berhasil kabur. Bagaimana? Aku cukup bagus, kan? Kerja bagus. Tentang ibuku, bisakah ditambah personel? Awasi 24 jam, setiap orang yang dia temui. Setiap tempat yang dikunjungi, setiap keanehan sekecil apapun. Harus dilaporkan aku. Baik. Tambahkan 2 tim. Bergiliran mengawasi Feng Shuping. Setiap gerakannya, sekecil apapun, laporkan segera. Lihat. Ini dashcam yang diambil anak buahku dari mobil ibumu. Koordinat baru yang dianalisis. Target sering pergi diam-diam ke koordinat baru ini. Frekuensi dan durasi jauh melebihi titik lama. Jalur sengaja menghindari kamera, sangat mencurigakan. Rupanya kamu menyembunyikan kakakmu dengan sangat rapi. Sekarang pergi. Hari ini pulang dulu. Waktu janji dengan ibu sudah lewat. Menyetir, pulang ke keluarga Sia. Siap. Ini yang kamu minta. Rutinitas pergerakan Feng Shuping. Waktu, tempat, orang yang ditemui, semuanya ada di sini. Bicarakan masalah ganti rugi dengannya, tahan dia. Kontrol dan eksekusi yang kuat ini. Hanya melayani aku dengan presisi, tanpa pernah bertanya. Aku benar-benar menemukan pisau yang tajam. Tunggu. Bawa ini untuk laporan. Aku ada urusan dulu,
Kamu pulang duluan. Kalau dia mengganggumu, telepon aku. Aku akan segera kembali. Kamu adalah anakku tanpa izinku. Tidak boleh pergi kemana-mana. Aku akan membawanya keluar. Masih harus melalui izinmu. Lihat mobil di belakang itu? Yang sedang mendekat itu. Kulihat. Apapun caranya, tahan dia sekarang juga. Mengerti. Kalau ibu bisa tambah personel, awasi 24 jam. Xia Zikui. Kau tahu cara memanfaatkan sumber dayaku. Pemuda, tugas selesai. Kerja bagus. Tak disangka, Nona Xia ini terlihat seperti gadis baik. Tapi setiap yang dilakukannya jelas memanfaatkanmu. Setiap langkah dihitung dengan jelas. Sekarang, apakah dia mati? Aku tahu. Anda tahu, lalu Anda biarkan saja. Dia jelas-jelas menggunakan Anda sebagai pisau. Aku suka ketidaktaatannya yang mendalam, dan aku rela menjadi pisau itu. Selesai, pemuda. Anda jatuh cinta. Apa salahnya jatuh cinta? Berhenti. Kamu dari mana? Beli baju sedikit terlambat. Serahkan bajunya. Aku menyuruhmu beli baju. Xiao Zikui, kau pikir dengan merangkul Yan Xie, sayapmu sudah kuat? Apa kau bisa melupakan semua aturan kita? Kau makan di luar? Siapa yang mengajakmu? Apa Yan Xie? Beli baju, makan, mana yang butuh 2 jam? Sebenarnya kau kemana? Apa dia menyentuhmu? Syukurlah, kau tidak membiarkannya menyentuhmu. Kau pikir dengan melepas gelang pelacak, aku tidak tahu. Posisimu? Kau memanfaatkan Yan Xie untuk keluar. Apa kau sedang menyelidiki keberadaan kakakmu? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Xiao Kui tidak mengerti. Tidak mengerti? Baik, kurung, sampai kau mengerti. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Jangan juga kau pikir. Dengan dukungan pria dari keluarga Yan, aku tak bisa berbuat apa-apa. Ibu selain hukuman fisik, punya banyak tenaga dan cara. Sebelum besok, salin 100 kali nujie. Jika tidak selesai, tidak boleh makan. Dahulu, anak perempuan 3 hari, diberikan di bawah tempat tidur, diberi bata-bata. Aku sudah menginformasikan pada ibu. Gila. Selama aku tidak mengaku, ibu tidak akan pernah tahu. Aku sedang mencari kakak perempuanku. Lihat, ini koordinat baru yang dianalisis dari dashcam mobil ibumu. Yang diambil oleh bawahanku. Dan dengan dia, ibu tidak akan mudah menemukan. Tuan muda, Nona Xia dikurung di ruang isolasi. Sudah lebih dari 1 hari. Mengapa baru melapor sekarang? Siapkan mobil, segera kembali ke keluarga Xia. Siapa?
Kenapa? Kecewa? Tidak menanggo Tuan Yan. Yang datang lebih dulu adalah ibu. 100 salinan aturan perempuan yang kau salin sudah selesai? Siapkan mobil ke keluarga Xia. Baik. Kakek. Kurus sekali kamu, ibu membuatkanmu bubur sarang burung walet. Xiao Kui, kamu tahu tidak? Sikapmu yang membangkang sekarang semakin mirip kakakmu. Masalah kakakmu waktu lalu tidak jelas, kali ini ibu akan memberitahumu sepenuhnya. Kakakmu, dia usia 15 tahun. Sudah pacaran dengan preman luar sekolah. Menyobek rapor dan membakarnya, sekali waktu ibu marah dan memukulnya. Dia malah mengambil gunting menusuk ibu. Lalu dia lari, meninggalkan surat. Bilang sampai mati pun tidak akan kembali ke rumah ini. Makhluk tidak tahu malu seperti itu, seharusnya sudah hancur di luar. Ibu memberitahu ini agar kamu tidak menirunya. Kalau kamu berani menirunya, anggap saja ibu tidak pernah melahirkan anak perempuan sepertimu. Jadi, jangan tiru kakakmu. Minum buburnya dengan baik, lalu beritahu ibu. Apakah kamu sedang menyelidiki keberadaan kakakmu? Mau ibu beritahu? Mimpi. Rasanya aneh, di dalam bubur ada obat bisu. Katakan, beritahu ibu, kalau tidak. Ibu. Aku tidak pernah terpikir untuk menyelidiki keberadaan kakak. Aku akan tetap patuh pada ibu. Ini baru anak perempuan ibu yang baik. Ingat, kakak adalah contoh buruk, hanya ibu yang bisa merawatmu. Sudah, isolasi dicabut. Kembali ke kamar. Xie, putri sulung keluarga Xia. Xia Ji Mei Hailang berhantahan. Perjanjian pernikahanmu dengannya tentu saja batal. Tapi urusan pernikahan politik tidak boleh ditunda. Kamu bisa memilih yang kamu suka dari sini. Pilih yang kamu suka. Aku tidak setuju pembatalan perjanjian pernikahan dengan keluarga Xia. Aku meminta untuk menikahi putri kedua keluarga Xia, Xia Zikui. Putri kedua keluarga Xia itu bisu, pantaskah dia untuk keluarga Yan? Perjanjian pernikahan 20 tahun lalu hanya menyebutkan menikahi putri keluarga Xia. Tidak disebutkan siapa secara spesifik. Lagi pula, aku sangat menyukainya. Kakek baru pertama kali melihatmu menyukai seorang gadis. Kalau kamu sudah memutuskan sendiri, ikuti aturan saja. Tapi ibu dari keluarga Xia itu, katanya, caranya tidak biasa. Sejahat apapun ibu Xia, dia tetap ibu kandung mereka. Apa yang kamu lakukan tidak hanya mewakili dirimu sendiri, tapi juga mewakili seluruh keluarga Yan. Tenang saja kakek, aku tahu batasnya. Bukannya sebelumnya kamu menyuruhku mengawasi Feng Shuqing 24 jam. Setiap gerak-geriknya, anak buahku menemukan dia baru-baru ini bertemu dengan seseorang. Ini Buang. Kamu kenal? Dia dulu bekerja sebagai tukang bersih-bersih di rumahku. Bertanggung jawab membersihkan ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah? Kakak,
Mungkin dia tahu petunjuk tentang kakak. Aku butuh sejumlah uang, 50 juta. Baik. Kamu tidak mau tanya aku mau pakai uang ini untuk apa? Tidak perlu. Cek saja, uangnya sudah masuk. Soal informasi pribadi Buang, nanti aku suruh anak buahku mengirimkan padamu. Terima kasih. Katakan semua hal tentang ruang bawah tanah dan kakakku. Nona kedua, bukannya kamu bisu? Kok bisa bicara? Itu tidak penting. Kamu hanya perlu memberitahuku semua yang ingin aku ketahui. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Tidak tahu? Kalau begitu sayang sekali. Aku dengar anakmu di luar punya banyak utang judi. Sedang kesulitan uang untuk melunasinya. Ini. Aku tahu. Aku tahu semuanya. Nona pertama pernah dikurung di ruang bawah tanah. Aku pernah merekam sebuah video pendek. Video. Kalau kamu berani mengunggah video itu, aku akan melemparkan anakmu ke laut. Kamu harus jamin keselamatan aku dan anakku. Aku tidak akan mengunggah video itu. Bagus. Kamu transfer video ini ke flash disk ini, lalu kamu bisa bawa uang ini dan pergi jauh. Kakak, aku ingin melihat kebenaran. Seberapa kejam pun, aku harus tahu. Lepaskan aku anakmu. Kamu sampah. Pantas hidup di dunia ini? Kalau bukan karena adikmu masih kecil. Aku sudah lama memberimu ke anjing. Pembohong, semua pembohong. Karena kamu pacaran muda, karena kamu tidak patuh. Lepaskan aku akan mengurungmu sampai kamu mengerti. Adik masih menunggu di luar, lepaskan aku. Tidak. Ada apa ini? Wajahmu pucat sekali. Aku rindu kakak. Orang seperti dia, sudah lama mati di saat manapun. Kenapa kamu masih memikirkannya? Jadi kakak dia mati. Aku tidak akan memikirkannya lagi, Ibu. Xiao Kui akan selalu patuh padamu. Nah, itu baru benar. Dengar kata ibu, tidak akan pernah salah. Ini yang baru ibu belikan, jangan sampai rusak lagi.
Ibu bilang kamu sudah mati, tapi aku tidak percaya. Kamu pasti masih hidup. Masih hidup di neraka itu. Pisau Yanxie ini bisa membantuku. Menyelamatkanmu dari neraka. Harus cari kesempatan untuk berdua saja dengannya. Menantu sudah pulang, cepat masuk duduk. Apa yang kamu lakukan padanya? Aku tidak melakukan apa-apa. Kembalikan Xiao Kui padaku, aku akan bawa dia ke rumah sakit. Tidak perlu, aku akan kirim dokter pribadi. Pura-pura pingsan. Yanxie, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tentang kakakmu? Bagaimana kamu tahu? Beberapa hari ini kamu minta tolong aku cari jejak ibumu. Aku sudah tahu. Kamu terus mencari keberadaan kakakmu. Kalau begitu aku tidak akan sembunyi lagi, aku ingin kamu. Bantu aku mencari kakakku. Kamu sudah punya petunjuk ya? Perlu aku menyelamatkan? Buang mengirimiku sebuah video. Kakakku dikurung di ruang bawah tanah. Dia jelas masih hidup, tapi ibuku bilang dia sudah meninggal. Ruang bawah tanah, ini siasat Feng Shuping. Benar-benar mengerikan. Tapi aku tidak tahu lokasi pasti ruang bawah tanah itu. Mulai sekarang, pencarian kakakmu serahkan padaku. Dr. Xia Zhikui. Anakku kenapa? Kok pingsan lagi? Nona Xia mengalami malnutrisi kronis, ada banyak luka lama dan tanda-tanda. Mengonsumsi obat tidak jelas. Malnutrisi. Luka lama. Obat. Nyonya Feng. Jelaskan. Kamu maksudmu apa? Xiao Kui jatuh waktu kecil karena nakal. Obatnya vitamin. Vitamin yang kamu berikan padanya? Sudah kuselidiki, itu obat bisu. Sejak Xia Zhikui umur 5 tahun, kamu mulai menghukumnya. Pakai rotan, penggaris, bahkan memakaikannya korset. Kamu pikir sebagai nyonya keluarga Xia bisa semena-mena? Siapa yang bilang? Omong kosong. Masalah lalu. Aku mempertimbangkan kamu adalah Ibu Xia Zhikui, aku tidak akan mempermasalahkan. Tapi mulai sekarang, lebih baik kamu memperlakukannya dengan baik. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan bisa kamu tanggung. Ruang bawah tanah tempat Xia Zimei dikurung. Sudah ketemu? Tuan muda, belum ada perkembangan, tapi aku punya ide bagus, pasti bisa langsung menemukan Xia Zimei. Apa idenya? Kelemahan Feng Shuping adalah Xia Zhikui. Asal bisa mengendalikan Xia Zhikui. Xia Zhikui adalah tunanganku. Bukan alat tekanan, cari terus. Kamu sudah sadar, istirahat yang cukup. Jangan selalu memendam sendiri, urusan kakakmu. Serahkan saja padaku. Kenapa kamu begitu baik padaku? Karena aku ingin menikahimu. Xiao Kui dulu mungkin. Awalnya aku merasa kamu menarik dan misterius, tapi sekarang
Aku benar-benar menyukaimu dari hati, aku pasti akan membantumu. Kabur dari orang itu. Terima kasih. Percayalah, aku akan segera menemukan kakakmu. Kalau ada yang kamu butuhkan, bilang saja padaku. Aku siap menjadi pedangmu untuk melawan ibumu. Jadi, kamu selalu tahu aku memanfaatkanmu? Ya, tapi aku rela. Yanxie, tahukah kamu, semakin baik kamu padaku, aku semakin takut menyeretmu ke dalam masalah. Feng Shuping itu gila. Dia bisa melakukan apa saja. Jangan takut, ada aku di sini. Lihat, aku sudah menyiapkan 20 orang. Berpatroli di sekitar rumah tua keluarga Xia, begitu menemukan pintu ruang bawah tanah. Aku Jika sekarang aku minta kamu membawaku pergi, bisa. Tapi Feng Shuping tidak akan melepaskan kakakmu. Dia seperti duri beracun. Kalau tidak dicabut, kamu tidak akan pernah benar-benar bebas. dia sebenarnya bisa langsung membawaku pergi, tapi dia benar-benar memperhatikanku. Sejak kapan pria ini bukan lagi sekedar alat? Berani mensamarkan aku tidak bisa lagi mentolerir. Kalau begini terus. Hello. Pasang penyadap mini. Diam-diam dijepit rambut Xiao Kui. Aku ingin lihat sampai seberapa tidak tahu malunya anak keluarga Yan ini. Yanxie, kamu benar-benar menyukaiku? Bulan depan, kamu benar-benar akan menikahiku? Tentu suka sampai rasanya ingin. Sekarang juga membawamu untuk menikah. Menikah? Baik, kapan? Asal kamu mau, sekarang. Langsung. Sekarang juga. Baik, besok kita menikah. Lalu, kamu temukan keberadaan kakakku. Kita pergi dari rumah ini bersama. Baik, aku paham. Yanxie, kamu lebih kooperatif dan pintar. Dari yang kubayangkan, terima kasih mau menjadi pedangku. Ibu, kira pasang penyadap aku tidak tahu? Sekarang jepit rambut ada di tangan Yanxie. Pangeran muda, jepit rambut ini sudah diperiksa. Ada mikrofon penyadap yang dipasang di atasnya. Ternyata benar seperti yang kuduga. Beritahu semua, aku akan resmi menikahi putri kedua keluarga Xia. Xia Zikui, pernikahannya besok. Begitu mendengar Yanxie akan menikahimu besok. Kalau berani menikah dengannya, aku jamin kau tak akan pernah menemukan kakakmu. Aku tahu kau selalu mencari tahu kabar kakakmu. Kau pintar, tak ada yang bisa disembunyikan darimu. Jadi, kakakku tidak mati, kan? Kau pasti tahu di mana kakakku. Kalau ingin tahu kabar kakakmu, boleh, syaratnya. Kau harus putus dulu dengan Yanxie. Jangan pernah bertemu lagi, jangan pernah menikah dengannya. Selalu tinggal di samping ibu. Kalau tidak lakukan apa yang kukatakan, aku akan pindahkan kakakmu ke tempat lain, terus kurung dia.
Buatmu tak akan pernah menemukannya. Kau janji? Ibu pernah bohongi kau? Kalau kau ingin tahu kabar kakakmu, jawabannya ada di sini. Kalau kau mau pergi menikah dengan Yanxie atau mencari kakakmu, terserah kau. Tapi, kalau lewat waktu, aku tidak bisa jamin. Kau masih bisa bertemu kakakmu. Peng Suping, kan? Memberimu alamat kakakmu. Tapi sebagai gantinya, kau harus membatalkan pernikahan di depan umum besok. Bagaimana kau tahu? Dengan kekuatanku. Ingin tahu apa saja itu mudah. Aku juga tahu. Kelemahanmu adalah kakakmu. Itu sebabnya dia selalu bisa mengendalikanmu. Karena kau masih pikir dia punya hati nurani. Xiao Kui, duduklah. Tidak apa. Dia tidak pantas jadi ibu. Bahkan tidak mau jadi manusia. Memperlakukanmu seperti boneka. Tapi di mataku, kau selalu berharga, seperti mutiara di tangan. Jadi, pernikahan besok tetap berjalan. Di antara tamu undangan ada orangku. Meski kau tidak membatalkan pernikahan, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Setelah besok semuanya selesai, aku akan menemanimu mencari kakakmu. Pernikahan besok. Serius? Kamu benar-benar ingin menikahiku? Ayo cepat-cepat, jangan lambat. Kursi semahal ini, kamu bilang tabrak saja? Lambang bahagia ini tidak bisa digantung di sana, ganti yang lebih mewah. Kata tuan muda kita, tidak peduli harganya, hanya yang terbaik. Yang layak untuk Nona Xia kita, ayo cepat-cepat. Gerak cepat, angkat lebih tinggi. Tapi jika besok aku memilih untuk kabur dari pernikahan, Yanxie, apakah kamu akan sangat kecewa padaku? Pak, nomor akhir 620, ke tempat ini. Tempat ini tidak dekat, setidaknya butuh sehari semalam. Tidak apa, aku bisa menerimanya. Dengar logatmu, kamu juga orang Yuncheng ya? Tahu besok adalah hari pernikahan putra tertua keluarga Ge? Tahu. Itu adalah pernikahan abad ini yang bisa disaksikan oleh seluruh kota. Kamu tidak ingin ikut meramaikan? Tidak. Baiklah, duduk yang baik, kita segera berangkat. Sejak lama sekali, aku bermimpi suatu hari bisa menyelamatkan kakakku. Dan pergi dari kota yang penuh kenangan menyakitkan ini. Pergi jauh dengan kakakku. Tapi kamu tidak bisa. Kamu adalah putra tertua keluarga Yan, sebagai penerus. Banyak yang harus kamu tanggung. Jadi, Yanxie, maafkan kekejamanku dan kepergianku tanpa pamit. Tuan Yan, pengantin wanita sudah terlambat setengah jam. Tunggu lagi. Tuan muda, lokasi terakhir Nona Xia menghilang di dekat gudang tua. Terakhir di bawah menara air yang sudah tidak terpakai. Konon putri kedua keluarga Xia ini bisu, mungkin dia membatalkan pernikahan? Siapa yang berani menipu Yanxie? Tak disangka, dia tidak hanya membatalkan pernikahan di depan umum, tapi langsung kabur, benar-benar anakku yang baik. Para kerabat dan teman-teman, ini salahku tidak mendidik anak dengan baik,
membuat keluarga Yan malu. Siapkan mobil, kita cari. Beritahu media, pernikahan ditunda. Ada apa? Di sini tidak ada apa-apa. Xiaoji Kue, aku tahu. Kamu masih ingin pergi dari ibu. Ingin membawa kakakmu pergi juga, ya? Agar kamu patuh pada kata-kata ibu. Maka aku akan memperbarui aturan rumah. Lihat. Kalau mau selamatkan dia, dengarkan aku. Jadi, alamatnya palsu. Kamu sembunyikan kakakku di mana? Awalnya, aku ingin memindahkannya ke gudang bawah tanah di gurun barat laut. Sekarang, kalau kamu berani hubungi Yanxie lagi, aku akan lempar dia ke sungai untuk jadi makanan ikan. Aku sudah kabur dari pernikahan. Membuat Yanxie kecewa. Kamu masih mau apa lagi dariku? Kabur dari pernikahan saja belum cukup. Dia masih mengkere-kere kamu di mana-mana. Aku mau kamu putus total dengan Yanxie. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah lihat kakakmu lagi. Kita putus saja. Kenapa? Aku selalu memanfaatkanmu. Ibuku sudah memperingatkanku, kalau masih bersamamu, kakakku akan tewas. Xiaoji Kue, biarkan dia dengar. Yanxie Yi, Xiao Kue bilang. Dia tidak mau menikah ke keluarga Yan, jangan ganggu dia lagi. Kalau tidak, aku akan buat keluarga Ge juga merasakan kehancuran reputasi. Xia Zikui, lihat aku. Ulangi sekali lagi. Aku bilang, kita sudah selesai. Kamu terhadapku hanya sekadar rasa penasaran saja. Kalau ini pilihanmu. Ini semua kembalikan padamu. Baik, sangat baik. Ketulusanku selama ini, aku anggap seperti memberi makan anjing. Nah, baru benar. Ibu yang paling sayang kamu. Iya, Bu. Anak baik. Ibu akan buatkan bubur sarang burung kesukaanmu.
Xiao Kui. Kamu kemana saja? Aku sangat khawatir. Yan Xie. Kenapa? Kenapa aku selalu memanfaatkanmu? Pergi begitu saja tanpa alasan. Kamu selalu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tetap baik padaku. Kamu tidak pernah marah? Ada apa yang perlu dimarahi? Xiao Kuiku mau melakukan apa saja. Pasti ada alasan dan maksud tersendiri. Cuma kabur dari pernikahan, bukan masalah besar. Tapi aku marah pada diriku sendiri. Aku benar-benar percaya pada Feng Shuqing. Alamat yang dia berikan membuatku berputar-putar. Ini bukan salahmu, kamu terlalu ingin bertemu kakakmu. Lihat ini. Ini kakakku. Kalian menemukan kakakku. Gua hari ini Feng Shuqing. Mengira aku mencarimu ke seluruh dunia, jadi lengah. Padahal diam-diam aku mengirim orang. Mencari keberadaan Xia Zimei, dan benar saja. Di gudang bawah tanah rumah tua, kami menemukan. Di gudang rumah tua. Kalau begitu ayo kita temui dia sekarang. Tidak bisa. Feng Shuqing sangat hati-hati jika bertindak gegabah. Dia mungkin akan berniat membunuh. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Membuatnya lengah. Yan Xie. Aku butuh kamu. Bantu aku berakting lagi. Asal kamu mau, aku tetap pedang di tanganmu. Mau tusuk mana, aku tusuk mana. Selanjutnya, tergantung kita. Le hate gone. Sudah lama melupakan Xiaoji Kue. Masih aku yang paling hebat. Putriku hanya bisa bersamaku selamanya. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah putus dengan Yan Xie? Sungguh ingin melihat wajah ibu yang kalut sekarang. Dia seperti semua orang yang suka mengontrol. Selalu mengira dirinya pasti pemenang mutlak. Selanjutnya, saatnya menarik jaring. Xie. Cincin berlian palsu ini. Dan foto-foto di kantor catatan sipil untuk menghadapi ibu. Aku harap setelah semuanya selesai, kita bisa membuatnya menjadi kenyataan. Baik. Aku tahu. Penjara atas nama cinta ini akhirnya akan berakhir. Kamu siapa? Dikirim oleh Nona Xia Kui. Katanya, kakak harus pulang. Xiao Kui. Xiao Kui benar-benar datang. Xiao Kui. Kakak, Xiao Kui. kakak, Xiao Kui. kakak, aku menemukanmu. Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Kau ini Xiaoji Kue. Aku tahu kau tidak akan pernah berubah. Ibu, kenapa kau? Akhirnya tidak bisa berpura-pura lagi, ya? Sejak aku tidak sengaja menemukan kau membuang obat bisu. Aku tahu, suatu hari ini akan terjadi. Karena kalian begitu dekat sebagai saudara, tidak mendengarkan kata ibu. Maka matilah kalian berdua. Jangan sakiti adikku. Maka matilah kalian berdua.
Kakak. Xiao Kui. Kalian baik-baik saja? Yang Xie. Jangan kira kau menang hanya karena menyelamatkan mereka. Aku beri tahu kau. Aku memasang bom di tubuh Xie Zhimei. Jika aku mati, dia akan meledak menjadi serpihan. Ibu, kau gila. Kakak juga anakmu. Anak. Nyawa anak diberikan oleh ibu. Harus selamanya menjadi milikku. Sekarang ikut aku, atau aku akan meledakkan bom. Jangan mendekat. Jika mendekat lagi, aku akan menembaknya. Dan Xiao Zhimei juga harus mati. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang boleh memilikinya. Ibu, aku ikut kau. Lepaskan kakak. Xiao Kui, tenanglah. Dia ibuku, juga musuhku. Aku tidak akan membiarkan kakak mati karena aku. Xiao Kui. Ibu, kau harus menepati janjimu. Baik. Kemerlah. Xiao Kui. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ibu, dia Peluru mengenai remote bom di bahunya. Tidak akan mati. Bodoh sekali kau. Bagaimana jika kena? Dokter bilang ibu. Bilang Feng Suping sudah sadar. Tapi mungkin akan lumpuh sebagian. Xiao Kui. Kita mau pergi kemana nanti? Xiao Kui, kamu anak baik ibu. Jangan seperti kakakmu yang gila, tahu? Kak, kita sembunyi-sembunyi pergi warnet, nggak apa-apa kan? Ibu nggak akan tahu, aku sudah kabur beberapa kali. Pohon baru hijau belum rimbun, anak-anak buru-buru kejar kupu-kupu kuning. Terbang masuk bunga kubis, hilang tak berbekas. kakak mau kemana, aku ikut kemana. Xiao Kui kemana? Aku juga kemana. Tapi sebelum pergi, aku mau menjenguknya lagi. Menyelesaikan semuanya dengannya. Ibu, lihat aku dan kakak baik-baik saja. Kamu pasti kecewa ya? Kecewa. Mana mungkin dia kecewa? Dia hanya akan marah. Marah karena kita tidak lagi menurutinya. Marah karena aturannya sudah dilanggar. Benar. Aturanmu, tidak boleh punya pikiran sendiri. Tidak boleh berteman, tidak boleh pakai baju yang disuka. Tidak boleh makan makanan yang diinginkan. Kamu anggap kita apa? Boneka wayang yang bisa kamu kendalikan. Takut aku pengaruhi adik.
lalu mengurungku di tempat gelap itu selama belasan tahun. Feng Shuping, bagaimana bisa ada ibu yang tega seperti kamu di dunia ini? Ibu, kami bukan milikmu. Apalagi alat untuk memuaskan nafsu kontrolmu. Kasih sayangmu adalah sangkar, adalah racun. Kami tidak suka dan tidak akan menerimanya lagi. Benar? Kami akan pergi selamanya darimu. Cukup. Xiao Kui, Xiao Mei, kalian sudah menderita. Ayah selalu ingin kalian bisa hidup seperti anak-anak biasa. Ayah, kami tidak menyalahkanmu. Ayah terlalu lemah. Tidak bisa merawat kalian dengan baik. Pergilah kalian. Pergi dari sini, jalani hidup yang kalian inginkan. Ayah hanya meminta, kalian bisa berbelas kasihan. Dia sudah seperti ini. Ayah, kamu tenang saja. Aku tidak akan melakukan apa-apa padanya. Tapi, apa yang dia lakukan pada kita? Dia akan merasakannya sendiri. Seumur hidup, dia akan terkurung di tempat tidur ini. Tidak akan pernah memaafkanmu. Feng Shuping, tidak akan pernah. Ayah mengerti. Ibu kalian, serahkan pada ayah. Ayah tidak akan membiarkannya mengganggu hidup kalian lagi. Ayah, biaya hidup dan pengobatan kalian akan ayah transfer secara rutin. Kalian tidak perlu khawatir. Ayo, Kak. Dia akan pergi. Xia Zikui, apakah kau pernah sedikit pun tulus padaku? Yan Xie. Selesai, dia akhirnya menanyakannya. Dia tahu segalanya. Aku akui. Banyak hal sebelumnya, aku memanfaatkanmu. Memanfaatkan kemampuanmu, sumber dayamu. Untuk membantuku mencari kakak, melawan ibuku, keluar dari kesulitan. Jadi, fajarmu telah tiba. Dan tidak perlu memanfaatkanku lagi. Ya. Aku tidak ingin memanfaatkanmu lagi. Tidak perlu melanjutkan. Aku sudah tahu segalanya. Xiao Kui, aku sudah siap di sini. Kita bisa pergi ke bandara. Manfaatkan aku untuk terakhir kali. Aku akan mengantarmu ke bandara. Setelah sampai di sana, istirahat yang cukup, makan teratur, jangan terlalu sibuk. Kesehatan yang utama. Terutama kamu. Lambungmu tidak baik, jangan sering menahan lapar. Aku tahu. Kamu ingin kebebasan. Aku tidak akan seperti ibumu, mengikatmu. Itu bukan cinta. Itu belenggu. Baik. Xiao Kui, sudah waktunya, kita harus masuk. Ayo pergi. Tuan muda, kenapa tidak memesan satu tiket lagi? Pergi bersama Nona Xia, Swiss sangat indah. Untuk apa aku pergi dengannya? Jadi lampu latar untuk mereka berdua? Kebebasan yang dia inginkan.
Aku bisa memberikannya. Siapa yang mau jadi lampu latar? Kenapa kamu kembali? Kapan aku bilang padamu? Aku akan pergi. Aku ke bandara untuk mengantar kakakku, dia sekarang ingin memulai hidup baru sendiri. Yang dia butuhkan adalah ruang untuk mandiri dan menyembuhkan, bukan adiknya yang selalu mengekor. Kamu tidak pernah berpikir aku akan meninggalkanmu, kan? Ya. Yan Xie, kamu selalu tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Aku akui, awalnya mendekatimu adalah untuk memanfaatkanmu menemukan keberadaan kakakku, melepaskan diri dari ibuku. Aku memang punya niat tersembunyi. Tapi, setelah bertemu denganmu, kamulah yang membuatku merasakan kebebasan. Kamulah yang memberiku keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu. Kamu juga membuatku tahu, hidup di dunia ini tidak perlu selalu was-was. Bisa punya sandaran, bisa mencintai. Memanfaatkanmu hanya awalnya, tapi sekarang di hatiku hanya ada satu suara, yaitu benar-benar menikahimu. Apa katamu? Akhirnya aku bisa menikahimu. Tuan Yan, tolong bimbing aku di sisa hidupku. Tapi aku harus kembali ke sekolah dulu, setelah menyelesaikan studiku. Baru bisa menikahimu. Baik.